Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat tani semua bersama saya ya, si Ujang, yang konten saya ataupun channel saya sekarang di bidang pertanian. Khususnya ini saya berada di lahan baru dengan varietas kaliber ya sahabat tani. Namun sebelum lanjut, seperti biasa si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting itu dijauhin ya dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah sahabat tani, jadi sekarang saya mau update lagi di lahan baru saya dengan cabai rawit varietas kaliber ya. Untuk populasi ini sampai ke sana itu 1062 batang ya sahabat tani. Dan sekarang untuk cabai rawit kaliber saya di usia 11 hari setelah pindah tanam ya sahabat tani. Kemarin kita udah lakukan pemupukan yang kedua ya di umur 10 hari setelah pindah tanam, sesuai dari rekomendasi Profesor Udin ya, menggunakan asam amino dan pupuk fosfat ya. Kemarin saya memakai asam amino Premino, untuk pupuk fosfatnya saya menggunakan Premino ya sahabat tani. Dan untuk kondisi di umur 11 hari setelah pindah tanam ini, kondisinya seperti ini ya sahabat tani. Alhamdulillah, perkembangannya lumayan ya. Ini tunas-tunas udah mulai nampak ya. Nah ini juga ya tuh, tunas-tunas udah mulai muncul, yang mana berarti pemupukan setelah 2 kali lumayan efektif ya, memacu dari tunas-tunas. Dan untuk kondisi daun ini seperti ini, alhamdulillah mulus-mulus ya sahabat tani. Nah kayak gini tuh. Alhamdulillah kemarin setelah kita beres melakukan pengocoran atau pemupukan di 10 hari setelah pindah tanam, setelah saya beres itu sekitar jam 11-an ya sahabat tani, atau jam 12 ya, ada turun hujan ya, lumayan turun hujan dari siang sampai tengah malam itu terus hujan ya. Makanya ini lahannya sekarang basah. Alhamdulillah ya, kemarin ada berkah turun hujan, yang mana saya lebih senang di musim hujan karena tanaman subur-subur ya sahabat tani nih, seperti ini. Ini lumayan menyerap unsur nitrogen dari air hujan, jadi daunnya seperti ini ya, mulai lebar-lebar, hijaunya masih hijau segar. Nah, kayak gini. Nah seperti ini ya sahabat tani nih, udah mulai ada bercak daun. Di usia 11 hari setelah pindah tanam udah mulai ada gejala bercak daun. Tadinya saya mau meminimalisir masuknya fungisida ya, namun di lahan saya ternyata tidak bisa ya sahabat tani, harus cepat-cepat masuk fungisida, dikarenakan untuk bercak daun seperti itu penularannya lumayan cepat ya. Makanya saya buru-buru ya masukin fungisida supaya lebih mencegah ya dari bercak daun. Nah ini udah gede gitu ya. Nah ini tunas, ini ada ya 1 2 3 4 ya, ada 4 calon tunas ya. Nah ini kita berada di lahan yang sebelahnya. Nah seperti ini ya sahabat tani nih, hama pengganggu ya atau OPT, organisasi pengganggu tanaman, ini udah mati ya, dikarenakan kita tabur racun ini ya, pitok kalau di sini. Nah seperti ini untuk lahan yang sebelahnya. Ini yang terkena virus Gemini kita tidak cabut ya sahabat tani, namun saya tambahkan dengan bibit baru. Jangan khawatir, kita penuhi aja nutrisinya ya. Walaupun terus terang di lahan saya banyak ya, ada sekitar 14-15 batang yang terkena virus Gemini, namun saya tidak cabut, hanya ditambah bibit baru ya. Nanti kita penuhin ya unsur makro dan mikro supaya mau berbuah. Nah seperti ini. Ini ada yang 2, kirain kemarin mati, tapi sekarang alhamdulillah ya hidup. Insya Allah ya sahabat tani, untuk lahan yang baru saya ini varietas kaliber, dari mulai biaya olah lahan sampai
bahan-bahan penyepraian, nutrisi, pupuk NPK, insektisida saya akan totalkan dan saya akan rincikan di video melalui Microsoft Excel ya. Jadi sebagai referensi, karena ini agak ternaungi ya dari pohon pisang, jadi ini perkembangannya yang ini agak cepat ya kalau sebelah sini. Nah ini juga ya, nah ini seperti ini ya jangel ya sahabatan itu. Ini satu, itu ada lagi ya, dua, banyak ya. Nah ini seperti ini ya sahabatan, ini jangel. Kalau kita tidak tabur racun pitok ya atau racun siput, ini pasti memotong tangkainya ya sahabatan ini atau batang. Jadi kita cegah, alhamdulillah ya. Nah seperti ini. Itu keong udah mulai muncul ya sahabatan ini. Musim hujan datang, keong datang. Nah ini juga ya perkembangannya, alhamdulillah ini bagus. Hijaunya hijau mulus. Ini udah lebar-lebar ya ini si daunnya. Namun ada yang masih kecil ya. Nih, apa? Kita nikmatin ya proses pertumbuhannya si cabai rawit kaliber ini. Semoga nanti ini kena ya harga mahal. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah seperti itu aja ya sahabat tani untuk melihat kondisi dari tanaman cabai rawit kaliber saya. Dan di sini saya langsung sebutkan aja ya untuk bahan-bahan penyepraian yang pertama atau yang kedua ya. Ini itu di usia 11 hari setelah pindah tanam. Jadi hari ini saya menggunakan ada 4 macam ya sahabat tani untuk bahan-bahan. Yang pertama saya menggunakan fungisida. Tadinya saya mau minimalisir untuk fungisida, tidak akan masuk dulu, ternyata tidak bisa ya sahabat tani dikarenakan bercak daun udah mulai menyerang. Jadi saya masukkan sekarang ya untuk fungisida. Dan untuk fungisida saya memakai antrakol dengan bahan aktif propinep ya. Kita pakai antrakol karena kita tahu antrakol kan bahan aktif propinep itu sifatnya lumayan dingin cenah ya. Jadi musim hujan atau musim panas seperti saat ini ya tidak menentu, cocok ya kita pakai antrakol. Dan untuk nutrisi sahabat tani saya masih memakai asam amino dari Premino ya, dari PT MMT di pemupukan yang 5 sampai 10 itu masih ada ya sedikit lagi. Jadi saya masukin untuk penyepraian yang kedua ini ya untuk asam aminonya. Dan untuk insektisida saya masukin 2 insektisida sekaligus ya sahabat tani. Yang pertama saya masih menggunakan Abamectin ya, sisa di lahan bawah. Yang saya pakai itu brand dagang Abasel untuk pencegahan ya, walaupun memang belum ada ya yang terkena keriting daun. Tadi sudah saya keliling-keliling, belum ada yang terkena keriting daun, namun kita cegah ya sedini mungkin supaya si daun dan pucuk ini tetap mulus ya, tidak ada gangguan. Dan untuk yang kedua saya menggunakan Apidor ya sahabat tani dengan bahan aktif imidacloprid. Kenapa saya mix antara Abamectin dan imidacloprid atau Apidor? Utamanya saya cegah ya sahabat tani datangnya hama sejenis kutu-kutuan kayak kutu kebul atau apa ya sejenisnya gitu, kutu-kutuan. Kita tahu untuk virus Gemini itu bisa jadi salah satunya disebabkan dari atau ditularkan dari sejenis hama kutu-kutuan. Saya tidak mau ya untuk tanaman cabai rawit kaliber saya untuk virus Gemininya menambah ya. Berarti di lahan ini sudah ada ya endemik atau endemik ya virus Gemini. Jadi kita cegah ya supaya tidak menambah virus Gemininya. Nah seperti itu sahabat tani untuk bahan-bahan penyepraian yang kedua ini. Kita langsung aja ya mulai dosis untuk penyepraian yang kedua ini. Untuk antrakol atau fungisidanya kita pakai dosis yang ringan-ringan dulu ya sahabat tani. Jangan terlalu langsung 3 sendok, jangan ya. Kita pakai yang ringan-ringan dulu untuk yang pertama ini. Saya hanya memakai
1,5 sendok ya untuk sprayer 16 liter. Bahan-bahannya ada di sana ya di gubuk. Dan untuk asam amino premino saya menggunakan 50 ml ya sahabat tani. Nah, untuk insektisidanya untuk abamectin kita masih pakai yang ringan-ringan ya. Untuk yang pertamaan mah pakai 10 ml juga cukup. Dan untuk apidor atau imidacloropidnya hanya pakai 1 sendok namun tidak penuh ya sahabat tani untuk yang pertama ini. Radio udah melakukan radio lah. Dituduhkan kaki deh.